Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar Microsoft Office Word lagi. Kali ini materinya tentang tabel. Tabel itu digunakan untuk membuat tulisan berada di dalam sebuah kotak yang banyak ya. Digunakan biasanya untuk membuat daftar atau membuat data yang dibuat menjadi tabel itu lebih mudah membacanya daripada dibuat teks. Nah, untuk data yang berbentuk daftar seperti daftar makanan, daftar nama ataupun daftar pelajaran itu lebih mudah dibaca menggunakan tabel. Baik, dalam tabel kita mengenal kolom, kemudian ada baris, kemudian ada box atau kotak ya. Sering juga disebut cell. Oke, box saja ya. Kolom bahasa Inggrisnya kolom. Kemudian baris bahasa Inggrisnya row. Kemudian box itu kotak ya bahasa Indonesianya. Bukan box. Baik, box atau kotak. Kolom itu adalah data yang dibaca dari kiri ke kanan. Kalau baris, data yang dibaca dari bawah ke atas. Kalau box adalah kotak. Setiap kotak yang ada di dalam tabel itu disebut box. Atau kita istilahkan bertemunya kolom dengan baris, itu disebut box. Baik, lanjutkan kembali. Dalam Microsoft Office Word, tabel adanya di insert. Nanti kalian buat tugas seperti ini ya, tapi dijelaskan dahulu. Insert, kemudian tabel. Di bawah insert ini ada tabel. Nah, ini tabel inilah yang digunakan untuk membuat tabel. Di dalam tabel ada kotak banyaknya yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word-nya. Cuman terbatas sampai ke kolomnya 10 dan barisnya 10 ya, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada segini ya. Kalau kita ingin butuh kolom 4, misalkan barisnya ada 5, maka kita arahkan ke sini, lalu klik di sini, maka akan ada tabel seperti ini. Nah, kalau kita butuhnya tabelnya banyak, maka kita tidak bisa menggunakan kotak yang ada di sini, tapi kita harus menggunakan insert table. Insert table. Di insert table ada number of column. Di sini isi sesuai kebutuhan kita. Kita butuhnya misalkan 11 kolom, maka tulis 11. Kalau di number of row kita butuh barisnya butuh 20 misalkan, maka isi dengan 20. Kemudian di sini lebar kolomnya auto saja, lalu klik OK. Nah, maka akan ada tabel sebesar ini sesuai dengan yang kita masukkan tadi saat kita mengklik insert table. Baik, itu untuk memasukkan jumlah tabelnya ya. Sangat mudah. Kemudian kalau kita kelebihan tabel nih, nggak mau banyak-banyak, kita butuhnya yang 4, maka sisanya kita buang. Kalau udah nulis udah diisi misalkan, nah tapi ternyata hanya butuh 4, maka sisanya bisa kita buang. Cara membuangnya adalah menandainya dahulu. Kita klik di atas kolom yang akan kita hapus. Nih misalkan kolom dari sini sampai sini mau dihapus, berarti klik dari sini. Klik di atas nih, letakkan di atas kolomnya ya, maka si kursornya pun akan berubah menjadi anak panah warna hitam menunjuk ke bawah. Kemudian klik, tarik ke samping kanan. Nah, ini sudah tertandai atau terseleksi si kolom yang akan kita hapus. Kemudian klik kanan, lalu pilih delete kolom. Nah, itu akan menghapus kolom yang sudah kita seleksi tadi. Nah, begitu juga baris juga bisa kita hapus. Kita misalkan butuhnya hanya 6, maka dari baris ke-7 sampai ke bawah kita seleksinya dari pinggir, klik dari pinggir sini lalu tarik ke bawah.
sampai yang paling ujung, lalu tekan delete row, maka akan terhapus tabel yang atau baris yang sudah kita tandai tadi. Nah, sisanya ini yang kita gunakan misalkan. Oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan kolom, wah ini cuma ada 4 nih. Kita butuh 5 misalkan. Kita tambah aja menggunakan insert kolom kalau mau ditambah ke samping kanan atau samping kiri. Caranya sama seperti tadi, klik di bagian atas paling, kita mau nambahin di sebelah kanan nih misalkan, berarti yang paling kanan diseleksi. Klik di atas kolom yang paling kanan, kemudian klik kanan insert, lalu pilih insert column right. Ini akan ada kolom baru di sebelah kanan. Kalau kolom to the left, maka akan ada kolom baru di samping sebelah kiri yang diseleksi tadi. Tuh, akan di samping kirinya ada. Kan bertambah. Kalau begitu juga dengan baris, seleksi garis paling bawah, lalu klik kanan, lalu insert row. Ini mau nambahinnya di atas atau di bawah. Misalkan kita tandai ini ya. Kita tandai ini huruf D. Kita ingin menambahkan baris di atas yang kita seleksi tadi, di atas yang ada D-nya, maka gunakan insert bab, maka akan ada kolom baru yang di atas kolom yang tadi. Kemudian ingin ada kolom baru di bawah yang ditandai ini, maka klik kanan insert, lalu pilih insert row below, akan tambah. Nah, untuk bagian bawah yang paling bawah, ingin menambahkan kolom paling bawah mudah ya, sebetulnya tidak perlu insert, bisa juga klik aja di kotak paling ujung atau tekan tab, ada di keyboard di atas caps lock, itu untuk menambahkan baris, tinggal tekan aja, tekan tuh, makin banyak, jika tekan lama makin banyak. Itu pakai untuk menambah baris ya, hanya menambah baris paling ujung aja. Itu bisa pakai tab, gak perlu klik kanan insert lalu klik row. Ini kalau mau dihapus lagi, ini kebanyakan, hapus, delete tombol, klik kanan lalu pilih delete row. Oke, tugasnya yang mana ya? Nah, tugasnya kalian nanti buat 3 kolom dan 6 baris. Ini kita hapus saja semuanya. Untuk menghapus semua tabel, tadi kan hanya kolom dan baris yang dihapus. Nah, sekarang mau dibuang tabelnya semuanya, klik aja klik di bagian mana saja tabelnya agar aktif sampai muncul tanda ini nih, tanda kotak kecil di bagian atas kirinya tabel ini. Klik gambar ini, maka akan kepilih si tabel ini. Untuk menghapus tabel, klik kanan lalu pilih delete table, maka hilang. Kalau tekan delete pada keyboard, maka isinya yang hilang ya, bukan tabelnya. Kemudian kita masukkan, nanti kalian tugasnya klik ini, insert, pilih 3 kolom, lalu pilih 6 baris. Kemudian ratakan ini sebelah ke sini, kemudian ini ditarik lagi sini untuk menyesuaikan dengan disesuaikan ini ya. Kemudian di sini nomor, lalu di sini kelas, kemudian di sini jumlah siswa. Oke, kemudian di sini ada, kalian boleh acak ya nama kelasnya, pulau, pantai, kemudian Tanjung, Selat, dan satu lagi pulau, pantai, Tanjung, Selat, dan Teluk. Oke, ini kelas 5 ya. Lalu di sini kasih nomor 1, 2, 3. Untuk memberi penomoran otomatis, seleksi saja semuanya. Nih akan diisi dengan nomor, lalu pilih home dan klik numbering. Numberingnya boleh 1, 2, 3 atau ABCD. 1, 2, 3 saja ya. Klik, lalu udah selesai.
Di sini kalian isi sesuai di buku aja, jumlahnya 23, 22, 22, 21, 22. Kemudian, nah bagian ini kita atur ya. Untuk mengatur tulisan ini kita atur supaya tulisannya berada di tengah-tengah tabel. Caranya klik aja semuanya dengan cara mengklik gambar kecil ini, kotak kecil, lalu pilih layout. Nah ini untuk mengetengahkan posisi teksnya, maka gunakan align center ini. Klik, maka tulisannya akan berada di tengah-tengah. Lalu bagian ini, kecuali ini, ubah kembali ke sebelah kiri. Gunakan yang ini aja, left. Nah, bagian ini coba perhatikan. Di setiap tulisan ini bagian atasnya lebih mepet ke garis, sedangkan bagian bawahnya itu agak menjauh. Nah, kita bisa mengaturnya supaya semuanya rata di tengah-tengah. Caranya, seleksi semuanya. Klik tambah gambar kecil ini, lalu gunakan ini nih, tombol di grup paragraf ada gambar panah ini ya, paragraf setting. Klik gambar ini, lalu coba perhatikan di sini ada spacing. Spacing ini ada before sama after. Ini after, before itu berarti itu bagian atas tulisan ya. Ini ada isinya 0. Kemudian after berarti di bagian bawah tulisannya itu ada 8 PT atau poin. Kita ubah aja jadi 0 semuanya. Atau ya 0 aja. Kalau mau sama isinya 6 poin bisa. Kita isi aja 0 ya. Nah, maka si tulisannya sekarang jadi pas tengah-tengah. Kemudian ini si bagian heading ini, heading ya, heading tabelnya klik agak lebar, agak berbeda dengan isinya. Oke, sekarang pas tengah-tengah. Sekarang yang ini nih, bagian nomor, ini nomor nggak bisa udah di center padahal, tapi nggak, posisinya nggak tengah-tengah. Gimana cara mengaturnya? Kita atur, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan ini. Di bagian sini nanti ada tanda. Nah, tapi nggak ada ya. Kita seleksi keluar, agak gedein dulu. Nah, ini kalau ini tanda ini ya. Kalau tanda ini nggak ada seperti tadi gini, tuh hilang, maka ini geser dulu supaya muncul. Nah, tanda inilah yang mengatur tulisan ini bisa digeser. Tuh. Tapi seleksi dulu semuanya supaya bareng sekaligus. Ini digeser saja. Nih sini, ini geser juga. Nah, pas di garis ini pembatasnya. Oke, lalu arahkan ke sini. Lalu kecilkan kembali sininya, garisnya. Nah, ini berarti terlalu ke kiri ya. Ini geser lagi berarti sedikit. Oh, nggak bisa, berarti ini harus digeser dulu, baru digeser lagi sedikit. Kotak ini ya ada kotak kecil. Oh, nggak bisa juga, ini geser berarti. Oh, agak susah. Oke, ini agak susah, gesernya lebih besar. Coba seleksi, baru kita geser. Nah, geser sedikit, lalu kita geser lagi garisnya. Nah, kalau udah posisi pas, udah selesai. Itu untuk menggeser ini ya, nomor berarti adanya di sini. Kalau ini nggak ada, berarti ini geser dulu supaya ini muncul tanda panah kecilnya ini di rural. Ini rural ya. Kalau nggak ada garis ini, penggaris ini adanya di view rural. Nah, hilang. Kalau klik checklist lagi, maka si penggarisnya muncul lagi. Oke, itu untuk mengatur dengan penomoran ya. Kalau susah dipindahin ke samping kiri, caranya ini menggunakan geser ini. Oke, sekarang kita mengatur ini warna ya. Bagian ini kita beri warna. Gunakan home, lalu pilih ini apa namanya? Shading ya. Shading. Klik, pilih warna yang kalian ingin gunakan. Misalkan mau hitam, jangan hitam, garisnya nggak kelihatan. Oke, abu-abu tua,
bagian tulisan ditebalkan, lalu pilih warna yang lebih cerah, boleh kuning, boleh putih. Oke, kemudian sekarang atur garisnya. Garisnya kita atur. Untuk mengatur garis border ini adanya di border ya. Kalau mau semua langsung border and shading, kita cari bordernya di stylenya mau seperti apa nih. Misalkan mau yang tebal, misalkan mau yang ini. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Ini untuk mengatur warnanya, warna bordernya atau warna garisnya di sini. Misalkan warna ini, kemudian yang ini untuk mengatur ketebalannya. Lalu klik OK. Tuh hasilnya seperti ini. Kalau mau sebagian saja yang diatur, nih tadi klik undo ya. Kalau mau sebagian saja yang tebal, misalkan bagian pinggir aja semuanya tebal, tengah-tengahnya enggak misalkan. Nah, kita bisa menggunakan layout di sini, desain. Klik tabelnya dulu ya pastinya, aktifkan, lalu pilih desain, lalu pilih border painter, lalu pilih seperti apa garis tabelnya, misalkan yang ini. Lalu kita pilih warnanya mau hitam saja boleh, misalkan mau yang hijau. Kemudian nih untuk mengatur ketebalannya, misalkan mau 2,1/3. Nah, ini kursornya atau mouse-nya berubah menjadi gambar apa ini, kuas ya. Kliklah di sekeliling kotak ini, karena kita hanya mau memberi tebal yang pinggirnya saja. Klik ya. Nah, kemudian yang ini juga sama. Oke, bagian ini juga mau ditebalkan boleh. Nah, itu cara menebalkannya ya. Kalau mau garis-garis saja boleh, mau stylenya seperti ini. Misalkan mau garis putus-putus, lalu warnanya mau, dan misalkan mau warna apa ya, warna merah misalkan. Ini yang garis ini tuh bisa kita ganti garisnya jadi putus-putus. Itu untuk mengaturnya ya, mengatur tabel. Tapi kalau mau semua sama, ini untuk menghilangkan gambar penanya double klik aja di latar kosong sini atau di halaman kosong. Misalkan mau semuanya sama nih atau yang biasa aja, klik all border. Ini tandanya seperti itu ya. Nih, jadi semuanya garis putus. Kalau mau ubah berarti harus ke sini dulu, border and shading. Lalu pilih stylenya yang biasa, lalu pilih warnanya juga mau yang hitam. Ini ketebalannya biasa aja 1/4. Lalu klik OK. Nah, sini seperti itu. Oke, buat seperti ini ya. Kalau sudah selesai foto hasilnya, lalu kirim ke WhatsApp. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.